Salam jumpa educators dalam Friday Talks. Kali ini kita membahas kembali buku Tony Reinke berjudul God, Technology, and the Christian Life. Allah, Teknologi, dan Kehidupan Kristiani. Bab yang akan kita bicarakan bersama adalah bab yang kelima yang berjudul Sampai kapan perkembangan teknologi itu berakhir? When do our technologies end? Itu adalah bab yang kelima yang akan kita bicarakan. 4 bab sebelumnya yang sudah kita bicarakan adalah what is technology, what is God's relationship to technology, where do our technologies come from, dan yang keempat, what can technology never accomplish? Kali ini kita membahas yang kelima. When do our technologies end? Sampai kapan perkembangan teknologi itu berakhir? Nah, mari kita memulainya. Izinkan saya mengutip Mazmur 104 ayat 9. Batas kau tentukan, tak akan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saya anggap ayat ini sangat sesuai untuk kita renungkan di awal pembicaraan kita. Betapa refleksi pemazmur yang mengatakan batas kau tentukan. Kita memang bisa berinovasi. Kita bisa menghasilkan teknologi yang luar biasa. Tapi jangan lupa, ada batas yang sudah Tuhan tentukan. Nah, kita akan bicarakan sampai di mana batas itu. Nah, educators kita tahu sejak dulu ada kecenderungan manusia setiap kali kalau ada persoalan, ada masalah yang belum bisa ditemukan solusinya, maka masalah itu dikaitkan dengan segala sesuatu yang bersifat superstitious, ya, sesuatu yang dianggap itu adalah ada Allah-Allah yang ada dewa-dewa yang menyebabkan kita tidak memahami. Nah, contohnya adalah orang-orang Yunani waktu itu punya dewa-dewa seperti Zeus dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang di zaman modern ini kita juga bisa mengilahkan teknologi. Kalau dulu man-made gods, ya, di zaman agama-agama kuno, sekarang man-made technology yang kita seolah-olah sembah, ilahkan sebagai ilah modern. Nah, di dalam kenyataannya manusia itu memang selalu menginginkan, mencintai inovasi. Dia ingin berinovasi, menciptakan segala sesuatu, termasuk new techno religion. Jadi agama berbasis teknologi di zaman sekarang. Dan semangat itu ada sejak zaman semangat Babel, ya, pemberontakan terhadap Allah. Nah, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa di zaman agama-agama kuno itu muncul karena Allah-Allah itu mengontrol alam. Nah, sekarang bagaimana? Kita sudah bisa mengontrol alam seakan-akan dengan teknologi kita. Jadi kita sudah nggak membutuhkan ilah-ilah agama-agama yang kuno itu. Itu sudah kedaluarsa begitu ya. Tapi tidak disadari manusia tetap jatuh di dalam pengilahan penemuannya sendiri. Nah, itu yang kita perlu sadari bersama. Sejak Kejadian 11
di mana kita tahu kisah tentang Babel, Menara Babel, sampai Wahyu 18. Nah, saya dengan sangat berhati-hati mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, ketika kita bicara tentang Society 5.0 yang maksudnya adalah mau mengutamakan manusia, kesejahteraannya, tapi kita perlu hati-hati jangan sampai kemudian menjadi self-centered, dan itu berarti mengilahkan diri kita, membuat self-glory dengan menciptakan hal yang serupa dengan Kejadian 11. Dan kita bisa baca di Wahyu 18. Smart City. Nah, itu adalah tantangan kita bersama. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menyadari penuh bahwa dengan menyebarkan, menyerakkan manusia ke seluruh ujung bumi, sehingga muncul berbagai-bagai budaya, itu pada akhirnya manusia akan kembali menyatu. Dan itu mulai terwujud dengan globalisasi ini, bukan? Dan pada akhirnya ada kemungkinan dalam waktu yang kita tidak tahu kapan, tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul, manusia akan membuat greatest city Babylon modern. Ya, disebut di dalam Wahyu 18 sebagai Babylon the Great. Nah, Babylon ini apa sih? Ya, sebetulnya itu the ultimate city, kota yang paling mutakhir, merupakan kumpulan dari kota-kota besar modern dengan impian yang terekspresikan, apa yang bisa manusia bayangkan dengan berbagai aspirasinya. Itu ingin dimunculkan sebagai kota yang luar biasa ini. Mungkin tidak di satu tempat saja, tapi banyak tempat, tapi terkoneksi sehingga menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa. Bukankah itu adalah, kalau kita tidak berhati-hati, bisa menjadi Babel modern ketika Tuhan tidak lagi ada di sana karena hati manusia sudah berpaling. Dan tentu saja kita tahu perjalanan kita mulai dari Society 1.0, 1.0, ketika manusia berburu, kemudian manusia bertani, 2.0, kemudian mulai dengan manusia mengenal industri, 3.0, lalu manusia mulai mengenal komputer dengan berbagai pernak-perniknya sebagai Society 4.0, dan kita sudah masuk Society 5.0. Kita kenal dengan masyarakat super cerdas. Kita dikelilingi oleh kendaraan tanpa pengemudi. Sekarang Internet of Things, bukan hanya gadget kita, laptop kita yang bisa berbicara satu dengan yang lain, tapi bahkan hampir semua benda ketika diberi chip yang bisa membuat mereka saling terkoneksi dan bisa mengirimkan data dari satu alat ke alat yang lain. Dengan kata lain, alat berbicara dengan alat. Itulah kehidupan kita di manusia pada masyarakat 5.0. Walaupun maksudnya adalah menyejahterakan manusia itu sendiri. Tapi kita perlu tetap berhati-hati dengan konsep-konsep yang sekarang berkembang, begitu ya. Dikatakan oleh Tony Reinke, sebetulnya Babylon itu terus-menerus seakan-akan menggoda, menipu kita dengan berbagai janji-janji palsu tentang kebahagiaan, tentang keamanan hidup, ya, bahkan memberikan janji keabadian dalam Gospel of Technology.
yang dijanjikan hari-hari ini. Kita sudah sedikit lagi kita bisa semakin panjang usianya, bahkan akan abadi. Nah, every well-meaning city, semua kota yang dibangun dengan maksud baik awalnya, nah tetapi kemudian berpusat pada kebutuhan manusia, namun mulai menyingkirkan, mengabaikan kemuliaan Tuhan, kita akhirnya berada di sebuah tempat yang merendahkan martabat manusia. Akhir-akhir ini saya mendengar banyak sekali bermunculan, ya, pemerintah berbagai negara mulai melegalkan berbagai hal yang tadi dianggap tidak layak, tabu, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tapi justru di negara-negara yang tadinya mengenal ajaran Alkitab, sekarang melegalkan berbagai hal yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itulah janji-janji palsu, the gospel of technology, yang mulai merayap kemana-mana atas nama kemanusiaan, atas nama betapa pentingnya kesejahteraan manusia itu. Nah, educators itulah yang diberi istilah dengan transhumanism atau transhumanisme, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa sains dan teknologi itu bisa membantu makhluk hidup manusia ini untuk bisa mengembangkan diri sedemikian rupa melampaui apa yang ada secara fisik dan secara mental yang mungkin pada saat ini, tapi akan terus berkembang melampaui itu semua. Dan itu yang membuat manusia semakin arogan dengan kemewahan, dengan kenyamanan. Dan Babylon modern itu mengklaim kekuatan melampaui kematian. Nah, educators, kita diingatkan di dalam Wahyu 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Sebuah gambaran yang sangat menyedihkan. Pada akhirnya Babylon itu akan berkata bahwa tujuan dari kemanusiaan itu adalah memuliakan dirinya sendiri, menikmati kemampuannya menyediakan segala sesuatu dalam kemewahan, dalam pengidolaan, pengilahan dirinya selama-lamanya. But the true purpose of humanity, sebetulnya maksud keberadaan kita itu adalah to glorify God, untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Dan itu yang sedikit demi sedikit mulai digeser dan manusia melupakan Allah penciptanya. Dengan cara berfokus pada humanity, pada kemanusiaan sebagai pusat dari segala sesuatu dan melupakan Allah, dan itu merupakan dosa yang paling besar. Self-glorification, pemuliaan diri sendiri, pasti akan mendatangkan penghakiman dari Allah. Itu adalah dosa Babel dan juga dosa Babylon, Babel modern. And this is the sin of the gospel of technology. Dosa dari Injil teknologi.
Lalu pertanyaannya, sampai kapan perkembangan teknologi berakhir? Tony Reinke mengemukakan 5 hal yang kiranya membantu kita memahami ini. Yang pertama, ya kita sekarang hidup di dalam kota yang merupakan mesin inovasi. The city is the engine of innovation. Ya, kota adalah mesin inovasi. Maksudnya kota yang smart itu, smart city itu menjadi sebuah mesin yang menghasilkan, dalam tanda kutip ya, mesin manusianya ini yang menghasilkan berbagai inovasi yang luar biasa. Ya, itu kenyataannya. Yang kedua adalah Christians integrate into cities. Jadi kita orang Kristen ini memang dipanggil untuk menyatu, hidup di dalam kota-kota itu. Kita belum dipanggil keluar, kita masih ada. Oleh karena itu yang ketiga, Christians live in the city before fleeing the city. Maksudnya orang Kristen harus bisa mempengaruhi kota itu sebelum akhirnya Tuhan memanggil dan kita semua meninggalkannya. Yang keempat, Christians resist the spirit of the city in their hope. Orang Kristen harus menolak roh kota itu. Itu yang penting. Kita hidup di dalamnya, tapi kita harus bisa menolak roh kota itu. Babylon, Babel modern ini ya, di dalam pengharapan kita akan kota baru yang Tuhan akan ciptakan, the New Jerusalem. Kita tidak selamanya tinggal di kota ini, gitu ya. Dan yang kelima, Christians resist the spirit of the city by their worship. Kita menolak roh kota itu dengan cara yang paling kuat, yaitu menyembah kepada Tuhan Allah, Allah yang benar. Orang Kristen harus menolak roh kota itu dengan penyembahan mereka kepada Tuhan saja, penyelamat kita. Itulah 5 hal yang Tony Reinke ingin sampaikan. Jadi pada dasarnya kita memang hidup menyatu, tetapi ibarat kita punya HP di genggaman, kita tidak boleh mengidolakan sedemikian rupa, apalagi mengilahkan, seakan-akan tidak bisa melepas atau lepas dari gadget kita itu. Hidup kita jadi begitu tergantung. Nah, itu yang kita perlu selalu ingat. Kalau itu kita lakukan, kita tahu akibatnya. Bahkan relasi dengan orang-orang sekitar kita yang kita kasih saja bisa terganggu, bukan? Nah, ada sebuah ekskursus itu maksudnya diskusi yang cukup mendalam tentang apakah ada teknologi lama di dalam penciptaan baru yang nanti Tuhan mau bawa kita ke kota yang baru itu. Nah, secara singkat saya coba jelaskan apa yang Tony Reinke paparkan. Tony Reinke pada prinsipnya menawarkan diskusi dengan 2 position, ya, 2 sikap. Yang pertama, position 1 itu sifatnya spiritual, tapi sekaligus juga literal, ya, harafiah, apa yang kita coba pahami, yang tertulis di Alkitab begitu ya, bahwa teknologi seakan-akan ya akan berhenti dengan penciptaan baru itu, stop sampai di sana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalau kita memasuki Yerusalem baru, ketika kita dipanggil keluar dari Babylon the Great, kota Babel modern itu, lalu masuk ke kota yang baru, apakah kemudian kita diam-diam saja? Apakah kita berpeluk tangan atau berpangku tangan? Nah, posisi yang kedua yang Tony Reinke coba ajak kita pikirkan dan renungkan bersama adalah yang bersifat
material, metaphorical, ya, bahwa pada dasarnya teknologi itu akan berlanjut, tapi mungkin dalam bentuk yang kita belum tahu sekarang untuk masuk ke kota Yerusalem. Nah, dia mencoba mengutip dari Yesaya 65 ayat 22. Dikatakan di sana, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ada penjelasan tentang pekerjaan tangan mereka. Artinya di kota Yerusalem baru, kita juga berkarya, ya. Tapi bentuknya seperti apa? Kita mungkin belum punya petunjuk ke arah sana. Tapi yang jelas dalam kreasi yang baru itu kita punya panggilan masing-masing. Kita akan bekerja, tapi bekerja yang tidak seperti sekarang, penuh dengan keluhan, penuh dengan beban penderitaan, under the pain of the curse, ya, dalam beban kutukan itu karena dosa. Tapi sebaliknya kita akan bekerja dengan penuh sukacita dan kita merasakan kelegaan dalam hidup yang sekarang ini kita nggak bisa bayangkan, yang nggak bisa ditawarkan oleh dunia saat ini. Dan the great resistance, ya, hambatan-hambatan yang selama ini yang paling besar yang kita coba tangani dengan berbagai alat supaya hidup kita itu menjadi lebih nyaman. Setiap teknologi tujuannya untuk lebih meringankan, mempercepat dan sebagainya. Nah, itu nanti suatu saat kita akan ganti dengan pure freedom and delight, dengan penuh kebebasan dan penuh sukacita, bukan sekedar melawan penderitaan kita. Nah, ibaratnya sikapnya akan seperti para Majus. Mereka yang menurut Tony Rinke dan saya setuju, mereka adalah the true scientist, ya, orang-orang ahli sains sebetulnya, yang mereka bisa membaca bintang gitu ya. Dan mereka menemukan banyak hal dan mereka berjalan di dalam divine wisdom, hikmat ilahi, dan mereka mempersembahkan kekayaan, ya, kekayaan itu bisa kekayaan intelektual juga ya, di kaki Tuhan Yesus Kristus. Itulah indahnya hidup pada akhir dari semua teknologi yang ada di zaman ini. Tetapi kita masuki the New Jerusalem. Apakah Anda memilih posisi 1 atau posisi 2? Silahkan direnungkan di akhir pekan ini. Selamat merenung. Sampai kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya membahas bab yang terakhir, yaitu bab 6.